Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dalam berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini tanggal 14 Desember 2020, hari Kamis. Beritanya saya akan ambil dari liputan6.com. Oke, beritanya seperti ini. Bintang Natal, konjungsi Jupiter dan Saturnus pertama dalam 800 tahun, muncul 21 Desember 2020. Ditulis oleh Tommy Kurnia, 14 Desember 2020 hari ini ya. 14.35 tadi. WIB ya. Oke, beritanya seperti ini. Menjelang akhir 2020, fenomena langit yang sangat langka akan terjadi. Posisi planet Jupiter akan sangat dekat dengan Saturnus pada fenomena Great Conjunction atau konjungsi besar, atau juga disebut dengan bintang Natal. Terakhir fenomena ini terjadi pada 400 tahun lalu dan terakhir bisa dilihat dari bumi pada tahun 800 tahun yang lalu. Space.com menyebut bahwa konjungsi terjadi ketika planet-planet sangatlah dekat karena mereka sejajar dengan bumi pada orbitnya masing-masing. Jupiter dan Saturnus akan mengalami konjungsi pada 21 Desember 2020. 21 Desember ya, kedua planet itu adalah yang terbesar di tata surya kita. Dalam 3 pekan pertama di Desember, NASA menyebut Saturnus dan Jupiter akan mulai melakukan pendekatan. Kedekatan Saturnus dan Jupiter dapat dilihat pada cakrawala barat daya setelah matahari terbenam. Konjungsi besar tahun ini juga bertepatan dengan titik balik musim dingin atau winter solstice di belahan bumi utara, yakni ketika siang berlangsung lebih lama. Dia bilang pertama sejak 1623, tahun 1623. Fenomena ini terjadi sejak 1623, namun terakhir kali dapat disaksikan oleh manusia pada 1226. Jika dilihat dengan teleskop, pencinta fenomena langit ini bisa melihat dua planet besar ini dengan keunikan masing-masing. Lewat magnifikasi tinggi di teleskopmu, kamu akan dapat melihat kedua planet bersamaan, Saturnus dengan sistem cincinnya yang terkenal, dan Jupiter dengan lingkar awannya dan satelit Galileo, ujar Juro, instruktur di Hayden Planetarium di New York. NASA menyebut konjungsi Jupiter-Saturnus 2020 adalah yang terhebat. Hingga konjungsi selanjutnya, diperkirakan konjungsi berikutnya akan terjadi pada tahun 2080. Fenomena langit ini dapat terlihat dengan jelas di negara-negara belahan bumi utara. Gitu ya. Di kawasan Asia Tenggara, Dr. Abel Yang dari National University of Singapore berkata bahwa fenomena ini dapat dilihat oleh warga Singapura pada 30 menit setelah matahari terbenam hingga pukul 20.45. Menurut The Straits Times, Dr. Yang menjelaskan bahwa konjungsi dapat terlihat lewat teropong. Penampakan kedua planet beserta keunikan satelitnya dapat terlihat bila menggunakan teleskop. Berikutnya adalah ini bintang Natal. Sebagian kalangan menyebut fenomena ini sebagai bintang Natal karena terjadi berdekatan dengan hari Natal 2020. Ada kemungkinan cahaya kedua planet itu bisa terlihat dengan mata telanjang pada 21 Desember. Pasalnya kedua planet ini sangatlah terang. Apabila keduanya berjejeran, mereka akan menghasilkan bintang musim dingin. Sebab cahaya keduanya tampak seakan-akan mereka adalah satu. Situs Solar System NASA menyebut cahaya dari konjungsi ini dapat dilihat dari kota-kota besar. Cahaya planet Jupiter dan Saturnus bahkan dapat terlihat dari cahaya kamera smartphone. Ya, itu beritanya. Nah, ini satu berita yang menarik yang terjadi dalam sistem tata surya kita, gitu ya. Tadi disinggung sedikit mengenai bintang Natal. Memang kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pada saat Yesus lahir, ada bintang yang menuntun orang Majus dari timur untuk sampai ke Bethlehem, gitu ya. Dan itu dikenal dengan bintang Natal atau Star of Bethlehem, gitu ya. Banyak orang mulai mencari-cari apa sih sebenarnya bintang Natal ini atau Star of Bethlehem ini. Ada orang mulai ilmu pengetahuan mulai menggambarkan itu bisa aja sebuah komet, bisa juga sebuah supernova. Tapi ada teori yang paling kuat yang menyatakan bahwa itu adalah konjungsi dari Saturnus dan Jupiter yang pertama kali dikemukakan oleh Johannes Kepler sekitar abad ke-16, gitu ya. Dan tadi berita yang tadi adalah artikel tentang konjungsi yang nanti terjadi pada pada 21 Desember 2020. Diasumsikan itu sesuai dengan teori Johannes Kepler itu adalah bintang Natal, gitu ya. Saya tidak akan membahas lebih banyak mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit berkenaan dengan peristiwa-peristiwa waktu Yesus lahir, ada bintang di sana. Waktu Yesus mati, tiba-tiba langit menjadi gelap. Banyak orang menafsirkan macam-macam yang seperti itu. Tapi saya tidak akan membahas lebih banyak dari itu. Tetapi saya melihat bahwa bintang Natal ini menjadi sesuatu hal yang ada dalam firman Tuhan yang kemudian mengantar orang Majus dari timur untuk sampai ke Bethlehem. Nah, saya tertarik membahas orang Majusnya.
gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai orang Majus dari timur. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan mengenai orang Majus. Kata Majus di sana, kalau di dalam bahasa Yunani, itu ditulisnya magos, yang artinya sebenarnya magician. Jadi kata Majus di sana, dalam bahasa Yunani-nya magos, yang artinya kurang lebih magician. Tapi jangan kita asumsikan magician itu sebagai sesuatu hal yang negatif ya. Jadi bisa aja itu orang yang mempunyai keahlian tertentu, bisa aja filsuf, pemikir-pemikir gitu ya. Dan dalam bahasa Latin ditulisnya magus. Jadi Majus di sana bisa magos atau majus. Dan dalam King James, orang Majus itu ditulis dengan kata wise man. Orang-orang bijak, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang mempelajari segala sesuatu dan mengamati banyak hal. Gitu. Dan itu kita bisa lihat juga dalam firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kejadian ini adalah Matius 2. Jadi khusus orang Majus ini dan bintang Natal tadi hanya ada di Matius saja. Di Injil yang lain tidak ada. Dan di Matius 2 kalau kita perhatikan, kita bisa lihat mulai Matius 2 ayat yang mungkin ayat yang ke 2 boleh deh. Atau kalau kita mulai ayat yang pertama ya, di Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nanti saya jelaskan timur itu yang mana. Tapi orang Majus ini adalah orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan, wise men kata King James, gitu ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dia bertanya kepada Herodes. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu kata orang Majus. Ayat yang ketiga, ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi orang Yerusalem yang sebenarnya waktu itu berada dekat dengan Bethlehem sama sekali tidak mengetahui itu. Dia malah mendapat berita itu dari orang Majus yang datang dari timur. Gitu. Dan orang Majus bertanya di mana dia yang raja yang akan datang itu. Itu membuat Herodes dan orang Yerusalem terkejut. Kemudian lanjutnya, ketika Herodes mendengar hal itu, ayat yang 3 tadi, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Herodes mengumpulkan semua orang itu, lalu dimintai keterangan dari mereka di manakah Mesias yang akan dilahirkan. Gitu. Nah, terus mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Jadi apa sih namanya? Itulah gambaran tentang apa sih namanya orang-orang Majus dari timur, di mana mereka menyelidiki kitab-kitab, mereka mempelajari banyak hal. Gitu. Jadi orang Majus di sini adalah wise man, apa sih dalam King James. Itu adalah orang pintar, orang terpelajar yang mempelajari segala macam termasuk apa sih namanya perbintangan. Gitu. Nah, yang kedua adalah tentang dari timur. Ini yang jadi pertanyaan, di manakah yang dimaksud dengan orang Majus dari timur? Timur ini di mana sebenarnya? Kalau kita lihat dalam firman Tuhan atau kita lihat dalam sejarah Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kalau ada di peta Yerusalem, kalau Anda pernah melihat video kita tentang perjalanan Abraham, maka sisi sebelah timurnya itu adalah sungai Efrat. Dan bagian di sana ada salah satu bagian yaitu Ur, atau disatukan menjadi Ur Kasdim. Sebenarnya Ur Kasdim itu adalah kota Ur, di tanahnya orang Kasdim. Kasdim itu sendiri adalah Babilonia. Jadi kawasan itu adalah kawasan Babilonia yang kemudian pada saat kerajaan Babilonia runtuh, itu diambil alih oleh Media Persia. Jadi orang dari timur itu adalah dia berada di seberang sungai Efrat, di sebelah timurnya Israel. Dan itu adalah orang-orang Persia pada waktu itu. Dan itu juga membuktikan bahwa orang Persia pada waktu itu, semenjak ada Daniel dan kawan-kawannya, maka pengetahuan mereka maju. Mereka mempelajari obat-obatan, mereka mempelajari buku-buku keagamaan, dan mereka juga mempelajari perbintangan. Gitu. Jadi orang Majus dari timur itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang berasal dari media Persia, yang sebelumnya adalah Babilonia. Dan itu juga adalah nenek moyangnya Abraham di sana. Gitu ya. Jadi kawasan sebelah dari sungai sungai Efrat, Gitu. Itu yang dimaksud dengan yang dari timur. Terus hal yang ketiga tentang orang Majus itu, pertama dia orang pandai, yang kedua dia berasal dari Persia atau Babilonia sebelumnya, dan yang ketiga adalah jumlahnya sebenarnya tidak diketahui dengan pasti berapa orang yang datang ke Yerusalem atau ke Bethlehem pada waktu itu. Tidak diketahui pasti jumlahnya berapa. Cuman orang banyak menafsirkan karena persembahannya 3, maka diasumsikan satu orang memberikan satu persembahan, sehingga diasumsikan ada 3 orang di sana. Dan kemudian menurut tradisi orang Eropa, nama 3 orang itu adalah Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Jadi orang banyak mengakui bahwa 3 orang itu adalah itu, Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Itu menurut tradisi kuno orang Eropa.
Walaupun sebenarnya dalam firman Tuhan tidak diketahui pasti berapa jumlah orang Majus yang datang sana, tetapi karena persembahannya dianggap 3, maka diasumsikan ada 3 orang yang datang. Cuman karena mereka orang terpandang, orang terpelajar, logikanya mereka akan datang dengan banyak pengawal dan pasukan untuk membawa persembahan-persembahan tadi, gitu ya. Gitu. Tapi dalam firman Tuhan hanya disorot seakan-akan 3 orang itu, dan sejarah tradisi menunjukkan adalah Kaspar tadi, Melchior dan Baltasar, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang persembahannya, satu hal yang menarik dari cerita orang Majus itu, pasti dari sekolah minggu kita udah tahu bahwa persembahan mereka adalah emas, kemenyan, dan mur, gitu ya. Saya yakin anak-anak sekolah minggu udah sangat hafal dengan persembahan orang Majus ini, gitu ya. Dan kalau kita bicara orang Majus, pasti kita bicara soal 3 persembahan itu. Yang pertama adalah emas. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Keluaran 25 ayat 11, dibilang seperti ini, haruslah kau menyalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dari luar kau harus menyalutnya, dan di atasnya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Jadi itu adalah perlengkapan yang diperlukan pada perkakas-perkakas bait Allah. Dan tadi ayat yang saya ambil itu adalah untuk tabut perjanjian. Jadi emas itu menjadikan sesuatu bahan yang sangat mutlak untuk pembangunan sebuah bait suci atau tabernakel, khususnya tabut perjanjian. Jadi ini berbicara soal sesuatu hal yang mulia, soal sesuatu hal yang kekayaan yang besar, gitu ya. Jadi emas di sini berbicara adalah Yesus sebagai raja, sebagai seseorang yang memerintah, sebagai seseorang yang berkuasa, sebagai seseorang yang menguasai segala sesuatu. Gitu. Dia adalah raja di atas segala raja. Itulah yang digambarkan dengan emas. Dan di dalam firman Tuhan, emas itu menjadi bahan yang diperlukan untuk membalut perkakas-perkakas dalam tabernakel, gitu ya. Dan yang kedua adalah kemenyan. Kita perhatikan dalam Keluaran 30, ini kemenyan juga salah satu bahan yang diperlukan pada salah satu bagian dalam kemah suci atau tabernakel, gitu ya. Di Keluaran 30 ayat 34 sampai 35 dikatakan seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kain lokan, dan getah rasa mala. Lanjutannya, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Lanjutannya, semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Jadi, kemenyan ini adalah salah satu bahan yang dipakai pada bait Allah untuk membuat ukupan. Kalau Anda belajar tabernakel, di halaman tuh ada yang namanya mesbah korban bakaran dan kolam basuhan. Begitu masuk ruang kudus, di sana ada kaki dian, menorah, ada meja roti sajian, dan satu lagi ada mesbah ukupan. Mesbah ukupan itu yang membatasinya ada tirai membatasi antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan di mesbah ukupan ini biasanya imam membakar ukupan menjadi satu bau harum wangi-wangian di hadapan Tuhan. Dan kalau Allah berkenan, mereka boleh masuk ke ruang maha kudus dan bertemu dengan tabut perjanjian di sana. Jadi ukupan ini berbicara soal sesuatu penyembahan kepada Allah, sesuatu yang menempatkan Allah sebagai sesuatu yang bisa disembah, sebagai sesuatu yang hanya satu-satunya untuk disembah. Itulah ukupan, dan kemenyan menjadi komponen utama di sana, gitu ya. Jadi persembahan yang kedua yang dilakukan oleh orang Majus tadi, dia menempatkan Yesus sebagai Allah yang harus disembah. Pertama, Yesus ditempatkan sebagai raja di atas segala raja. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang harus disembah. Tidak ada Allah lain yang layak untuk disembah selain Yesus. Itulah persembahan yang kedua dari orang Majus. Persembahan yang ketiga adalah mur. Nah, mur ini agak sedikit unik karena mungkin kita sangat jarang menemukan mur, gitu ya. Nah, kalau saya lihat di Wikipedia, mur itu adalah sebuah resin atau getah dari sebuah pohon kecil yang berduri. Namanya Commiphora. Saya nggak tahu, mungkin istri saya tahu ya. Itu yang biologi. Commiphora itu sebuah tumbuhan kecil yang berduri, dia bilang. Dan itu adalah getah dari sana. Namanya mur. Dan lucunya, getah ini baru didapat setelah kulitnya diiris-iris. Jadi kulit pohon itu diiris-iris, dikuliti, sampai bagian dalamnya dia akan mengeluarkan resin itu. Itulah mur. Jadi sesuatu yang datang dari sebuah pohon yang sudah dikuliti habis. Setelah pisau mengores-goresin bagian kulitnya, maka getahnya keluar, resinnya keluar. Itulah mur. Dari sebuah pohon berduri yang namanya Commiphora. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 39, ini kejadian setelah Yesus mati. Kemudian Yusuf Arimatea meminta
jenazah Yesus, mayat Yesus untuk dikuburkan di di gua yang punya dia, Yusuf Arimatea. Dan kemudian setelah itu yang pertama kali datang itu adalah Nikodemus. Nikodemus adalah seorang imam besar yang pernah sembunyi-sembunyi bertemu dengan Yesus dan menanyakan masalah kelahiran kembali. Mungkin Anda ingat ceritanya ya. Nah, di Yohanes 19 ayat 39 bunyinya seperti ini. Juga Nikodemus datang ke situ, maksudnya ke makam tempat Yesus dibaringkan oleh Yusuf Arimatea tadi ya. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi mur itu sesuatu yang dipakai untuk wewangian untuk jenazah. Sesuatu yang didapat dari kulit pohon yang sudah dikuliti. Dan akhirnya keluar resin yang namanya mur tadi. Gitu. Dan ini menggambarkan tentang Yesus yang sudah mengorbankan dirinya, menggambarkan tentang Yesus yang adalah imam besar yang menyerahkan nyawanya untuk menebus kita semua. Dan kalau kita lihat dalam bait Allah, waktu di tabernakel, ternyata mur ini juga dipakai sebagai minyak urapan untuk mentapiskan imam besar. Kita akan lihat di dalam Keluaran 30 ayat 23. Keluaran 30 ayat 23 bunyinya seperti ini. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal. Tebu yang baik 250 sikal. Dan kemudian itu dibuatlah sebuah minyak urapan untuk mengurapi imam besar. Itulah gunanya mur. Gitu. Nah, ini berbicara soal bagaimana Yesus menjadi imam besar, menjadi pengantara antara manusia, dan dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Gitu. Nah, ini adalah 3 hal tentang persembahan orang Majus. Yesus yang adalah raja dilambangkan dengan emas. Yang kedua, Yesus yang adalah yang kedua tadi Yesus dilambangkan dengan kemenyan sebagai Allah yang layak untuk dipuji, sebagai Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah satu-satunya. Dan yang ketiga, di Yesus digambarkan dengan mur, yang tidak lain adalah Allah yang mati menebus dosa kita semua. Itulah 3 hal yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus, gitu ya. Orang Majus tadi adalah orang yang dari timur. Nah, dari sini adalah pelajaran buat kita semua untuk kita sama-sama melihat bahwa kepintaran, atau kalau kita belajar dari orang Majus, mereka orang-orang yang pandai, tetapi kepintaran itu menjadi sesuatu yang memang kita perlukan untuk kita mempelajari firman Tuhan. Kita harus menggali firman Tuhan, kita harus meningkatkan diri, mempelajari segala sesuatu. Tetapi jangan lupa bahwa kita akan sampai kepada Allah apabila ada cahaya bintang Bethlehem itu yang mengantar. Kita tidak bisa mempelajari firman Tuhan dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa mencari Allah dengan mempelajari sekedar buku-buku saja. Tapi kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk sampai kepada Bethlehem. Untuk sampai kita pada bertemu dengan Allah. Dan itu kata firman Tuhan kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 8-9. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, sebelumnya Petrus bilang, kamu menambahkan kepada kerajinanmu kepada ketekunan penguasaan diri dan selanjutnya. Gitu ya. Dan kalau itu ada semua padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita harus terus meningkatkan diri, kita tetap harus terus belajar, tetapi di satu pihak jangan lupa bahwa itu semua kita butuh tuntunan Allah. Kita butuh Roh Kudus mengajarkan kita untuk akhirnya kita sampai kepada tempat di mana Yesus ada. Gitu. Ayat yang lain, satu ayat yang terakhir dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari melalui Natal ini kita semakin mencari Tuhan, semakin bertanya-tanya, semakin menggali firman Tuhan, semakin kita ingin mengenal Tuhan lebih jauh. Jangan lupa mengenal pada Tuhan tidak hanya kita dapat dari pengetahuan. Betul, kita harus menggali, mempelajari firman Tuhan. Tidak ada kata selesai untuk belajar firman Tuhan. Setiap saat kita belajar terus firman Tuhan. Dan jangan lupa itu semua kita butuh Roh Kudus mengajarkan itu semua. Roh Kudus menuntun itu seperti bintang Natal yang akhirnya nyampe membawa kita ke Bethlehem. Dan jangan lupa Yesus itu adalah Raja segala raja. Dia berkuasa, dia pegang kontrol atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizinnya. Dan dia adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain yang layak disembah selain dia. Padanya segala kuasa, kemuliaan buat selama-lamanya. Baik di langit maupun yang di bumi, kata firman Tuhan. Gitu. Dan yang ketiga, ingat, dia itulah satu-satunya yang menebus kita. Keselamatan kita tidak didapat dengan perbuatan baik. Keselamatan kita tidak didapat dengan sesuatu yang kita lakukan buat mencari Allah. Tapi keselamatan kita datang karena anugerah.
Karena Yesus memberikan nyawanya menebus kita semua, sehingga kita layak menjadi anak-anak dan ahli warisnya. Dialah imam besar agung kita yang ada pada kita buat selama-lamanya. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan dan meraih satu bagian dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.